Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatil du'a wal qabul bi jahi sayyidil rasul ala hadrati ratib hadzal kitab Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Habib wa khususan ala hadrati Abu ya Masjid Dahlan wa ya Muhammad kamal qawi syifa wa min khalifati Zahra ila sayyidina minhum Ustaz Ahmad Ridwan Hashim, Ustaz Thohir, Ustaz Mahmud Qadi wa ila jami'i man yu'abbir hadzal masjid ila jami'i walidina wa mu'allimina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Rasyid yang sedang beriktikaf dalam masjid, pada kesempatan malam hari ini kajian tasawuf dengan membaca kitab yang berjudul Is'afu Thalibi Ridul Khallaq bi Bayani Makarimil Akhlaq masih melanjutkan bahasan pertemuan yang lalu, pelajaran tentang amanah. Di awal bab guru kita Habib Umar bin Hafid mensitir satu ucapan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Adil amanah ila man ittamanak wala takhun man khonak. Penuhi amanat terhadap orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu. Wala takhun, dan jangan engkau berkhianat, jangan mengkhianati man khonaka, orang-orang yang mengkhianatimu. Artinya dari hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk selalu berbuat baik terhadap diri sendiri, juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, dalam satu bahasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyampaikan ahsin ila man asa'a ilaika. Ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah sekalipun terhadap orang yang berbuat buruk kepadamu. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita membalas kebaikannya dengan kebaikan pula, yaitu sesuatu yang sudah sewajarnya, sesuatu yang sudah sewajarnya yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi lebih jauh, ketika orang berbuat buruk kepada kita sekalipun, dalam bahasa hadisnya Rasulullah tadi, wala takun, jangan mengkhianati man khonaka, orang yang berkhianat kepadamu. Artinya sekalipun orang itu mungkin berbuat buruk kepada kita,
kita masih dituntun oleh Rasulullah, kita dituntut oleh Allah membalas keburukan itu dengan kebaikan. Karena kalau kita kemudian membalas keburukan dengan keburukan, maka tidak ada bedanya antara diri kita dengannya. Karena itu monggo kita sami-sami berusaha, ya, berusaha untuk selalu berbuat baik, apakah itu terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu berbuat baik, sungguhnya perbuatan baik itu akan kembali padamu. Wa in asatum, jika kamu berbuat buruk, falaha, maka kau juga yang akan menerima keburukannya. Ya. Nah, niku pembahasan masalah amanah, apa yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada kita semuanya sebagai wujud usaha kita berbuat baik, kita jaga amanah tersebut, kita laksanakan, ya, kalau memang itu berhubungan dengan amaliyah. Karena bagaimanapun semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dihisab, semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa dan kitab niki wa'lam, ketahuilah makna sa'atil amanah wa adami haqiha bima qalla wa ma kathura wa ma sawura wa ma kabura. Keluasan amanah dan agungnya memenuhi hak-haknya, baik itu terhadap perkara yang sedikit, banyak, kecil maupun besar. Di mana dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal abda, sesungguhnya hamba itu layus alu, pasti akan ditanyai. Tembiku bahasanya lari pondokan wonten lamnya, lam itu menguatkannya, huruf penguat. Ya, innal abda, di depannya sudah ada inna, belakangnya masih dikasih lam, yang berfungsi menguatkan, double menguatkan. Sesungguhnya seorang hamba itu pasti akan ditanya yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat, an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Dalam bahasa Arab, lafaz yang paling umum, lafaz umum itu disebut isim nakiroh. Di antara paling nakirohnya, paling umumnya lafaz yang bermakna umum itu lafaz syai'un, sesuatu niku wis nopo berhubungan dengan apapun. Kita mengatakan di depan saya ini sesuatu, meja ini sesuatu, mik niki sesuatu, ini sesuatu sedaya niki. Kata Rasulullah niku, semua hamba pasti akan ditanyai di hari kiamat an kulli syai'in, dari segala sesuatu, hatta sampai ankuhli ainaihi, saking celak mripate. Bahasanya Kanjeng Nabi ditakokno nggih kalian Gusti Allah, dari mana dia mendapatkan celak tersebut, ya, usaha apa yang dia penuhi untuk mendapatkan kuhl, apa celak yang digunakan di mata, lalu bagaimana dia menggunakannya, untuk tujuan apa dia menggunakannya. Maka celak itu kan sunnah, ya. Kita pakai celak, kita mendapatkan celak dari harta yang halal sebetulnya. Terus kita gunakan juga untuk kebaikan. Salah satunya ketika kita pakai celak, niki diniati melok kanjeng Nabi. Kelakuan kanjeng Nabi itu jelas baik, sunnah. Wonten pertanyaan, kapan Gus sing sae damel celak niku cara aturan sunnah niku kapan? Asline kajenge sare. Nggih Bu, nggih. Bu. Mas yo sampun sepuh-sepuh mosok celakan Gus. Nggih, mboten napa-napa. Oh, niki diniati sunnah. Isin lho mang, wong damel kajenge sare kok. Wong sing ningali kan nggih bapake mawon. Tanggane mboten ningali benjing. Subuh pun dengan wudu rauh pun ical punan. Nggih mboten sak tebel-tebel men baleni mboten.
Ngoten niku dados angsale sae digunakan untuk sae. Nah kalau nanti ditanya sama Allah di hari kiamat, coba jawab karena mendapatkannya dengan cara yang baik, menggunakannya juga untuk kebaikan. Mongsal wangsul ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita singgung, apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita, bahasa titipan, titipan coro Indonesia niku bahasa Arab amanah. Segala apapun yang dititipkan Allah kepada kita niki dititipi nopo sih? Dititipi awak niki, dititipi umur, dititipi keluarga, dititipi anak, griyo, titipane Gusti Allah sedaya. Bijik lah, napa? Lek wajine balik, nggih balik. Lek wajine disuwun kali Gusti Allah, nggih disuwun. Lek pancen disuwun, ya kita jawab mawon, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semuanya gadane Gusti Allah dan kita semuanya pasti kembali kepada Allah. Lek namung sekedar balik tok tasih aman Pak. Tapi kalau kembalinya untuk mempertanggungjawabkan, lah niki yang perlu persiapan. Karena kita sebagai umat Islam meyakini akan kehidupan setelah kematian. Sampun dipol-polno selama urip niki tasih urip pertama niki. Karena masih ada kehidupan kedua setelah kematian. Mumpung urip pisan lho boten. Tiyang Islam urip nggih sedaya nggih, sedaya uripe kali. Islam atau non Islam semuanya bakal hidup dua kali. Tapi kita selaku umat Islam dituntun Rasulullah untuk yakin, iman, percaya bahwasannya ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah kematian ini damel nopo? Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di kehidupan yang pertama. Dan mboten pikiran urip sepisan wis dipol-polno wis ya. Dipol-polno nyambut gawe wis pokok sementing aku seneng gak ngurus mbuh halal mbuh haram mboten saged. Sedaya tanggung jawab niku lho. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam kitab tafsirnya dan Imam Abu Naim dalam kitab Hilyah, Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Yang diajak bicara Sayyidina Mu'ad bin Jabal, cuma maksudnya kita semuanya. Sesungguhnya hamba itu pasti akan ditanyai di hari kiamat akan segala sesuatu sampai celak yang dia guna ya, celak matanya. Wa an fatatitin biisbihi. Dan apunten fatat niku napa nggih lemah sing nemplek ten pucuke driji. Fatatitin tin niku lemah nggih, fatat futatitin remahan apa tanah yang menempel di isbihi, di jari-jarinya. Walau qadjara, dan sungguh telah datang tentang kisah Nabiullah Isa alaihissalam ketika beliau diminta untuk membuktikan kemukjizatannya sebagai seorang utusan Allah. Diceritakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49, Nabi Isa wa uhyil mauta biidznillah, aku hidupkan orang mati biidznillah, dengan izin Allah. Artinya aku diperintah oleh Allah. Tentang kisah ini kan masya Allah ya, para nabi dan rasul ini terkadang dibekali dengan sesuatu yang luar biasa untuk menjawab keraguan orang-orang yang diajaknya, umatnya. Nabi Isa menghidupkan orang mati buatan sepindah niku. Nanti bahasan apa sih ini? Dan urusan dunia. Ini kan menawi nanti mireng cerita wonten tiyang rebutan dunia, terus tiyang setunggal boten kiat ngangkat sing nemu napa namanya
emas lah katakan, bukan emas ten sebuah gua disingit nonton gua kajeng didol di petoten kota ndak kuat ngangkat terus bertemu dengan dua orang lain niku singkat cerita nonton niku napa iki apa iki ya bagi telu lho iki nggonku iki ya apa sampe nate nggawa gak iso bagi telu iki apa akhirnya ya bagi tiga lengkap ngeten cerita niku asli ceritane Nabi Isa nih ceritane Nabi Isa. Jadi suatu hari ada seorang pemuda dari Bani Israel niki ketemu dengan Nabi Isa. Lah Nabi Isa niki dikenal sebagai Al-Masih. Napa Al-Masih ini? Al-Masih niku nabi yang suka berjalan. Al-Masaha itu artinya orang yang berjalan. Beliau disebut Al-Masih, tapi jangan samakan dengan Dajjal gitu. Dajjal disebut Al-Masih sami, Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Isa disebut Isa Al-Masih. Bahasa Arabnya sama-sama Al-Masih, cuma maknanya berbeda. Untuk Nabi Isa, Al-Masih itu maksudnya nabi yang suka berjalan, melihat kondisi negeri, ngajak umat pundi. Ada seorang pemuda ketemu dengan Nabi Isa, tahu loh ini Nabi Isa ini. Manten niku izin untuk mengikuti perjalanan Nabi Isa. Nabi Isa sanjang, lho sampean lek melok aku yo, sepurane sing akeh. Gak apa-apa melok, tapi sepurane sing akeh yo. Aku iki gak duwe apa-apa. Lek sampean oleh keuntungan duniawi gak entuk sama tebak. Karena memang di antara nabi-nabi dan rasul 25 nabi dan rasul yang dikenal nabi yang paling melarat itu Nabi Isa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya beliau pernah ditawari kalian Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril sanjang Nabi Muhammad jenengan ditangleti kali Gusti Allah. Jenengan iki pengin dados nabi sing kaya napa? Nabi sing kaya Nabi Sulaiman, sawuge. Napa kaya Nabi Isa, melarat. Wonten bahasan ngoten. Nabi sing paling sugih, nabi sing paling melarat. Nabi Isa niku saking melarate, beliau sering dahare niku hasis. Dan kitab-kitab itu tafsir barang dhewe hasis. Hasis niku suket salah sing garing, Mbak. Suket sing pun coklat ngoten sing garing ngoten niku. Nah, awan lah suket teles aja ya. Ono lilene, ono sambel lalapan kalian saya suket niku ya lalapan. Nabi Isa saking melarate ngoten beliau niku. Nggih. Ya janten pemuda tadi, aku gak iso kaya apa-apa. Nek sampean kate ngaji kate apa, ayo. Tapi lek ngekeki mangan kaya sepurane sing akeh. Karena wis ngene iki. Tapi maksudnya sampean nggawa sangu. Nek kate melu aku nggawa sangu. Oh nggih kula enggak ada so. Aku soalnya nggawa roti siji. Sami kula tak beto roti setunggal. Damel perjalanan tadi. Artinya berjalan. Dia pun tunggu. Begitu berjalan pada waktu makan ya karepe Nabi Isa ngoten napa roti niki dibagi kali damel ngirit. Buatan makan Nabi Isa dahar roti setunggal, pemuda tadi makan roti setunggal, kan habis roti ini. Sing enak roti siji dibagi dua. Karena Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya makanan 2 orang itu cukup untuk tiga orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Memang ajaran Gusti Allah mulai singen sampai akhir Nabi terakhir di sami ngoten niku syariat ya berbagi. Nabi Isa ngoten bagi. Ternyata sampun dibagi roti Nabi Isa. Sing pemuda tadi niki beli. Waduh gak wareg makan roti separuh. Sing enak roti ku tak pangan dhewe ae. Ambil Mbak. Akhirnya pada waktu makan berikutnya Nabi Isa tanglet, ayo ndi roti ini sing kali bagi lho, roti nopo ya? Lho, lah jarine mau nggo dhewe-dhewe. Roti kok wis tak bagi mbek sampean separuh-separuh. Jadi sampean ning nggo roti pisan. Mboten roti. Lho sapa sing mangan? Oh mau ono waktu budal. Kirangan sinten sing mangan? Padahal awake goro. Akhirnya wis apa iki? Niku wis ana wis. Wonten kisah Nabi Isa menghidupkan apa yang mati. Akhirnya Nabi Isa wonten kidang napa terus timbali. Ini timbali nggih moro Nabi atas izin Allah.
Matur sikis mangan iki dibeleh. Dibeleh dikakon wareg. Matur wareg terus tulang belulaknya ku ojo dipangan, kelompokno ae. Matur kelompokno terus dilus kali Nabi Isa hiduplah dengan seizin Allah. Urip malih medal dagingnya, urip malih. Kaget. Pemuda tadi kaget. Oh, hebat. Iso uripno barang mati. Mboten mati nyawane ilang digosok. Niki wis belum lho niki. Akhirnya kata Nabi Isa, demi zat yang menghidupkan kembali tulang belulang ini. Ya, aku pengen neru, sapa sing mangan roti sitoke? Jawaban pemuda tadi, saya itu mboten semerap kok padahal awake. Kowe goroin aku. Nah, ya wis ambil pusing Nabi Isa. Ayo mlaku. Terus melewati sungai, perahunya di seberang. Mboten saged liwat. Iki lek tak terong ya kudu njupuk perahu dhisik. Iso ora nang. Mboten saged Nabi Isa. Ayo wis. Ceklen tanganku. Mlampah di atas air. Sampai seberang, saya iso liwat kok sampai perahu. Hebat. Iso mlaku di dhuwure banyu. Demi zat yang mengizinkanku untuk berjalan di atas air. Aku pengen takok, sapa sing mangan roti sitoke? Saya itu mboten semerap Nabi Isa. Cek pancet mawon, ora mawon ya. Ya wis mlaku ae. Sampai ketika malam hari tiba, luwe ya apa carane mangan iki? Mboten wonten kitab, mboten wonten napa sing ndak ada roti, ndak ada, ndak punya uang, ndak. Akhirnya tuku wae. Iku rame-rame kaya kampung tuku di kono. Ndamel nopo Nabi Isa? Akhirnya watu Nabi Isa mendapat watu digosok dengan izin Allah jadilah emas, kata Nabi Isa. Dados emas. Watu kok gede, tikone atus emas. Hebat tadi emas. Ya iki digawa nang kono gawe tuku mangan. Oke, tapi kok nanti kok Nabi Isa? Iya, iki ana telu. Tadi siji kali aku, siji gawe sampean. Sing sitok gawe sing mangan roti. Wah, ngaku. Kena donya niki lho, ngaku. Nggih, kula sing mangan roti. Karepe jane angsal 2. Mari Nabi Isa, asline aku pengen ngetes sampean. Aku lho sing mangan sampean. Sampeyan gak jujur, gak sidik sampean. Niate melok aku iki gak temenanan, ya. Gak temenanan, balik-balik digoroi. Niat jarine memburu, gurune balik-balik digoroi ya. Urusan dunia baru ngaku. Wis pisah dek kene wis. Pisah dek kene ya. Sik kurang pantes sampean dadi muridku kurang pantes. Terus urusan niki emas niki apa? PNKB. Aku gak butuh emas. Wah, hanya dibawa kono watune wagem teko bingung. Opo iki nggawa telu-telune gak kuat. Akhire disengetaken ten guwa niku critane. Lah waktu ngangkat salaten guwa, diangkat malih salaten guwa. Wah, ngangkat tunggal wis napa? Nggih wis mboten kiyat moten mati mengkos-mengkos waktu terakhir pas nyalaten guwa wonten tiyang kali mlebet. Critane niku. Mungkin kita dengar kisah mulai bab niku asale critane Nabi Isa niku. Akhirnya apa iki? Watu sapa iki watuku? Oh, boten watu iki emasku. Ya. Emasku. Loh, anu. So ya tulung nang gawakno nang kono didol nek kono gawe ganti sing ganti dhuwit jane gampang cekel kawan-kawanane abot iki. Kok sampean tak burui ya mau aku lek burui ku. Sing enak dibagi telu wong aturan telu. Lho ya apa? Lah kan timbange kan sing ngakatno kon kate urip ndek gua dhewe ambek emas telu iki. Mikir, iya wis. Niki lho Pak, niki dunia niki Pak, permainan dunia. Nggih. Dari yang awalnya tadi tergiur dibahas Nabi Isa niku iki siji kaya aku, siji kaya awakmu, siji gawe sing mangan roti. Akhirnya karena tergiur itu dia ngaku, wah jane itu luru. Akhirnya malah itu siji kan. Katanya kan dapat 1. Waduh, kasih itu luru untuk siji. Iya wis timbange gak blas wis. Permainan dunia ngoten niku. Terus apa iki? Tapi yo sik aku kesel ngene ngangkat-ngangkat padha aku mlaku waduh golek penggawean arek loro iki tak nemu kene aku entuk rezeki iki. Luwe kabeh yo kok sing enak. Mangan ae. Ya. Mangan terus napa? Sing loro njogo emas, sing siji tuku mangan. Oh iya wis ngono wis.
iki medal sing teng jero guwa niku sing gak ada pemuda tadi dengan kawan barunya iki lek arek iku balik go mangan iki entuk siji-siji ya apa enak lek teko langsung dipateni ya jadi itu siji separuh oh iya bener sami-sami kedujane sing tumbas napa mak-mak aku lek mulai siji lek iki tak kei racun aku mangan sing wareg tak racun mati kabeh telu gayaku kabeh sami kedujane mangan wareg tumbas bungkusan paling racun ret sik tas kira segone nang ndi kabeh arek sing hitam iki mut kepungkur mati. Wah, sentuh bagi loro kok sing siji kok iya siap mangan sik mangan mati kabeh. Semuanya mati. Nah, bisa kembali melewati jalan itu delok wonten emas 3 bongkah dan 3 mayat. Panglet Jibril, apa iki nggih ngoten niku Nabi Isa. Wong terlalu nguber nang donya ya ngono iku. Kayak guyon ya dunyane Gusti Allah sing gak ada dunya ngene ku hasil. Makanya terus Nabi Isa mali walid dunya. Aku gak melo-melo urusan dunya. Niku memang pelajaran beliau menghidupkan orang makhluk yang mati. Nah ini sami waktu cerita kalau dalam Quran surat Ali Imran tapi diterangkan kitab Habib Umar nih. Ahya maitan, Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Faqoma minal qabri. Orang itu bangun dari kubur. Wa qad kana lahu sab'una sanatan min hini an mata. Beliau orang yang dikubur tadi sudah mati 70 tahun dikubur sejak kematiannya. Falam man syaqqal qabru, ketika kubur itu terbuka, wa raja'at ar-ruh ila jasadi, ruh kembali kepada jasadnya, wa qoma, dia bangkit, wa qala aqamatil qiyamah, wis kiamat lagi, wis kiamat. Karena pikiran dulu kalau bangkit dari kubur itu berarti kiamat, wis kiamat tak. Kalau orang-orang yang ada di sekitar kuburan yang minta Nabi Isa menghidupkan orang mati untuk membuktikan kenabian tadi mengatakan lam takum ba'du, burung kiamat, walakin hadza ruhullah, ini ada ruhullah, nabi yang nopo proses penciptaannya dengan tiupan ruh. Nabi Isa kan dipanggil ruhullah. Kalau Nabi Musa kalimullah, nabi yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Isa panggilannya ruhullah, nabi yang proses penciptaannya nopo dengan tiupan ruh ya. Hadza ruhullah Isa bin Maryam, iki anu ruhullah Isa bin Maryam. Sa'alallaha ayyuhyika, meminta kepada Allah untuk menghidupkan kamu. Maka si mayit yang bangun tadi mengatakan, ya ruh Allah, wahai ruh Allah, lima sa'alta ihyai, kenapa engkau meminta kepada Allah untuk menghidupkanku? Qala, Nabi Isa bertanya, mata muta, kapan sampean mati? Qala qabla sab'ina sana, 70 tahun yang lalu waktu mati. Qala amal khabar indak, terus ono kabar apa sing berhubungan dengan sampean ini ya. Niki sedaya Gusti Allah Pak, sing uripno Gusti Allah manten niku yang mengarahkan Nabi Isa ketika diminta untuk menghidupkan niku nggih Gusti Allah. Tentiang niku bukan tiang sing sanes, karena memang ada tujuan di situ, ada pelajaran. Ini kan Nabi Isa tanglet amal khabar indak, ono berita apa sing hubungan iki sampean. Lah iya aku njaluk nang Gusti Allah, ya Allah saya diminta menghidupkan orang yang mati, kok terus ngarahin nang sampean? Opo ono opo ceritane sampean? Ya opo ceritane sampean iki? Qala mengatakan, ya Nabi Allah, a'mali holibuha solihah. Ya, wahai Nabi Allah, secara umum perbuatan saya di dunia itu solihah, baik. Waqad samahanillahu, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa saya. Allah baik kepada saya. Allah bersikap toleransi kepada saya. Illa khoslatan wahidatan, kecuali satu perkara. Qala mahi opo iku? Qala kuntu hammalan. Semasa hidup saya ini kerjanya lek cara sak mangkin ngoten hammal niku kuli maknane. Kuli, tukang angkut barang.
Fahamaltu hatoban. Suatu hari saya sedang membawa kayu bakar, disuruh orang diburui, bawa mau kayu ini, betul. Liba dinas fi yaumin minal ayam. Suatu hari saya bawa kayu bakar di satu hari kepada untuk orang-orang. Falamma wasaltu bil hatab ila baiti. Ketika saya sampai di rumah orang yang burui saya bawa kayu, saya letakkan di rumahnya. Hadrani syai'un. Ya. Terus orang tadi nyuguhi sesuatu kepada saya makan. Ya. Lalu di sela-sela makan terselip syai'un sesuatu baina asnani, wonten sing nyelilit di gigi saya. Akhirnya fa'akhadtu min khatobihi, saya ngambil dari kayu bakar yang saya antarkan tadi, min khodan, tak cuklek titik. Saking kayu bakar niku wau, ja'altu atana khodubihi min duni idnihi, untuk mendet selilit niku tanpa seizin yang punya kayu bakar. Aku kon golek kayu, kon gawakno, dibayar, tak terno, wis dikei bayaran, terus aku disuguhi mangan. Artinya ini sudah jadi haknya napa? Nggih tukang sing nyuwun niku wau, senes lek basane wau, sing golek kan aku, sing ngangkat ya aku. Tapi sampun dibayar, wis diserahno. Terus disuguhi ceritane ngoten, ya. Jadi saya ngambil haknya tuan rumah itu tanpa seizinnya. Akhirnya fahasabanillahu ala dzalik. Ya. Allah menahanku, Allah menghisapku gara-gara nopo selilit kayu nopo selilit nopo namanya tusuk gigi niku wau. Wa qala abdi haqqur rajul, aku wis mati. Ya. Allah mengingatkan, paringi gambaran niku wau. Abdi haqqur rajul, penuhi haknya. Ya. Balekno iku. Maka saya tidak mampu, aku wis mati. Kali Gusti Allah engkau beriman, akhirnya fahubistu, ditahan aku, ditangguhkan aku. Amal baik saya yang mestinya dengan kebaikan-kebaikan dunia itu saya bisa mendapatkan nikmat kubur, gara-gara itu ditahan nikmat kubur, gara-gara perkara siji mau. Ya. Maka fali sabuuna sanatan, maka bagi saya 70 tahun ini di jero kubur, u'atabu ala hadzal minkhot, aku nyesel, saya mencela gara-gara satu tusuk gigi. Wa ana muntadirur rajul, aku ngenteni tekone wong sing tak cukup barangnya iku mau. Ya. In mata fasamahani, kalau emang sudah mati dan dia memaafkan semua kesalahan saya, haknya dia yang saya ambil di ngapura, fayusamihunillahu ta'ala li'annahu haqqun lahu, maka Allah pun pasti akan memaafkan. Lek wong yang haknya saya ambil itu memaafkan, pasti Allah juga memaafkan, karena Allah maha pemaaf. Wala yusamihanillahu hatta yusamihuni sohim, dan Allah tidak akan memaafkanku sampai yang punya tusuk gigi, kayu sing gak tusuk gigi mau memaafkanku. Kisah ngoten Pak. Makanya terus di niku bahasane ditangguhkan. Ajeng teng Habib Umar sama tadi nyeritakan kisah niku, fakana dzalika ibrotan. Aku nanti kita tasik terusan ini gua. Fakana, maka hal tersebut, cerita orang ini dihidupkan kembali sampai untuk mencari halal kepada orang yang pernah dia dolimi atau mungkin ahli warisnya, itu semuanya ibrotan, dijadikan pelajaran liman sami'u hadzal khobar, bagi orang-orang yang mendengarkan kisah ini, cerita ini. Fasorot al-amanatu hatta fil khilal bainal asnan. Ya, maka yang namanya amanah itu apa? Kepercayaan, amanah itu semuanya harus dilaksanakan, harus dijaga sampai cerita niku bahasane sesuatu sing nyelempit di antara gigi, semua bakal ditangguti kali Gusti Allah. Akhirnya niku monggo sami-sami bismillah bismillah, kita mumpung tasih wonten umur, mumpung niki lho pun celak-celak nisfu Sa'ban niki momen niki nisfu Sa'ban niki momen ya. Beberapa hari ke depan kita akan wonten nisfu Sa'ban.
Itu Sa'ban itu diajarkan, diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu malam nopo ketika para malaikat mengantarkan catatan amal kita selama setahun. Makanya biasanya guru-guru kita ngajari, Kanjeng Nabi ngajari nopo sing niku poso, nopo niku memperbanyak istighfar, termasuk saderenge nisfu Sa'ban. Terus kita disunnahkan untuk saling jaluk ngapura, saling memaafkan. Sunnahnya minta maaf niku asli nih sebelum nisfu Sa'ban. Boten kajeng riyo atau sak mantune riyo Syawalan ngoten boten. Asli nih lho nggih, asli nih. Nah, guru-guru kita ya masih banyak. Biasanya sebelum nisfu Sa'ban, terus yang sing kadang kuota leten WA ngoten sebelum datangnya jalur Quran ini banyak bener niku sesuai ajaran itu. Kita saling minta maaf, saling memberi maaf. Kenapa? Karena nisfu Sa'ban catatan amal disetoraken, termasuk juga dalam satu hadis Kanjeng Nabi napa dawuhaken nisfu Sa'ban, di malam nisfu Sa'ban Allah menyebarkan pandangan perhatiannya kepada makhluk dan Allah mengampuni dosa-dosanya makhluk di malam nisfu Sa'ban. Kuwatah dosa-dosa sing di ngapura kali Gusti Allah ten nisfu Sa'ban. Cuma Kanjeng Nabi ngasih bahasa kecuali wong loro iki mbok ngeden model apa, ngeden menapa niki bahasa kula sanes bahasane Kanjeng Nabi. Nggih, kata Rasulullah illasna. Ya. Banyak umat manusia orang-orang yang beriman diampuni dosanya di malam nisfu Sa'ban kecuali dua kata Rasulullah. Musyrik, orang musyrik enggak diampuni dosanya, orang yang syirik. Wal musyahin niku tiyang sing tukaran kali koncone, tiyang sing nyimpan dendam, tiyang sing nyimpan pegel nang koncone, nang dulure iki mboten bakal di ngapura. Bahasane Kanjeng Nabi ngoten. Selain itu dosa apapun yang pernah kita lakukan, kita berbuat dolim seperti niku wau nggih, mungkin bahasane mungkin nopo seumpamane nopo contone sing umum lek sak mangke nopo undangan tahlilan terus nggih kadang biasanya diparingi nopo rokok teng gelas ngoten seumpame kan maksudnya pengen dicatat sitok-sitok ngoten nang paling pol loro kadang-kadang mungkin wis disaki kabeh iki lek njupuk jatahe wong akeh niki dolim dolim salah ngoten gak ngomong sampai ketemu sing duwe lho tambah wis sudah ngambil haknya orang lain juga tidak izin kepada yang punya kecuali terus nggih nanti contohnya kok niku nggih pun namung istilah contoh nih namung istilah contoh nggih kalau seumat terus iki kan sing anu Pak kabeh watuk kabeh sampean pek dhewe wis lho sik Pak watuk kabeh iki semane oleh Pak sak gelas sampai kabeh iya wis pek wis timbangi mubadir dua-duanya haknya orang lain sudah napa kita tidak mengambil secara serampangan terus pemiliknya juga iya kabeh timbang sekarang dibuka ngomong ku tambah gak enak mungkin angan saya tiang-tiang sing rokokan ngoten niku ya itu belum yang lain-lain niki makane monggo kita saestu sebelum nisfu Sa'ban kita memperbanyak istighfar. Selain kita minta maaf sama Allah, monggo kita sami-sami juga memaafkan kesalahan orang lain, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mboten usah diteni, pokok lek riyo kan nggonku kata ngapura ya aku. Nggih lek nutut riyo. Ngoten to. Nggih. Nggih lek nutut riyo. Kadang-kadang kita terus apa ya? Kita punya masalah dengan saudara kita sesama umat Islam, sak tonggoan. Nggih ngoten pokok kan nggonku kata ngapura ya. Lek burung jaluk ngapura nang aku kata ngapura. Riyo kan nggonku. Nggih permasalahan ngoten to. Nutut nopo boten riyo nopo tiangi nopo kita mungkin nanggone sampean nyelawat tapi awake berarti sing disiki kan ngoten kan dereng semerap makanya latihan kita berusaha meminta maaf minta maaf pada yang lain kita juga berusaha memaafkan bahasane Kanjeng Nabi cerita sing tiyang nopo Kanjeng Nabi cerita tiyang sing ahli surga niku lho nggih Kanjeng Nabi mari kono wong ahli surga liwat lawang iki. Nah, ini kan ceritanya terus sahabat tersebut di akhir bahasan punya kelebihan setiap mau tidur muhasabah. Apa muhasabah?
Sayyidina Umar dawuh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu, hitungan awakmu sebelum nanti kamu dihisab, dihitung sama Allah dari kiamat. Terus tiange sahabat niku benditen ngajeng tilem aku sedina iki laku ae yo. Oh iki gak pas iki. Wis meneh tak perbaiki wis. Oh iki ngene apik iki. Meneh tak pertahanno syukur-syukur iso tambah apik maneh. Oh iki mau ana wong rada gak enak nang aku, tak ngapura wis. Dengan harapan nanti Allah dari kiamat mengampuniku juga. Salamatu sober. Salamatu soder. Ya, selamat jembar dodone. Niku sing bahasane sahabat yang ngikuti penasaran opo sih Kanjeng Nabi kok sampai ngomong apa 3 hari berturut-turut ahli surga itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Oh ya itu gara-gara sampeyan apa mendapatkan kemuliaan dari Allah ya gara-gara itu sampean ku wonge ngapurawan, maka Gusti Allah juga ngapura bahkan dilebihkan oleh Allah, diberi kemuliaan jadi ahli surga. Ini kembali ya ini wong mencak sadereng susahkan mumpung disunting kali Ayub ini, mumpung Ayub dulu lewat siaran Ayub tinggal ini secara pribadi kula nyuwun aku ngapunten ten sedaya mawon jamaah termasuk mungkin kepada santri, alumni atau siapapun yang mungkin menyaksikan siaran saking syutingane Ayub niki, bagaimanapun kita semuanya termasuk kulo ini kata salah ten Ayub barang kata salah sebenarnya ngake yo Pak yo sebenarnya ngake kita menanan nggih keranten nggih Ayub semerap yo nopo sing kulo ten pondok yo nopo atau mungkin singen yo nopo nggih wah wis hanya tiang-tiang keren ten pondok keren senengane ngukum di macet bagian keamanan bagian ngukum. Kalau mawas niki wau terus terang ajrih. Nah, saya takut di akhir bab niki guru kita Habib Umar bin Hafid menyinggung satu hadis yang riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis yang riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan Imam Tobroni dalam Mu'jam Al-Kabir. Wonten ngeten keterangan nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada hambanya, Anal Malik, aku rojone ya ini, Anat Dayyan, aku yang memberikan keputusan, la yang bagi tidak pantas li ahadin bagi siapapun min ahlil jannah dari ahli surga ayatul jannah untuk masuk surga, wali ahadin min ahlin nar alaihi matlamah hatta aktasihi minhu. Sementara masih ada haknya ahli neraka yang belum terpenuhi, belum beres dengan urusan orang ahli surga. Orang ahli surga dia pastikan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga sebelum urusannya dengan seorang ahli neraka ini beres. Sampai ada nopo bahasane kisos niku yang bahasan muflis nih, nopo ganjarane niki dikek nomri, nopo dosane niki sing dikek nomri. Ya. Wala li ahadin, kata Rasulullah. Allah mengatakan dan tidak ada seorang pun min ahli nar dari penduduk neraka ayatul nar untuk masuk neraka wali ahadin min ahli jannah indahu matlamah. Kalau dia masih punya kewajiban yang harus dipenuhi kepada seorang ahli surga. Pokok urusan podo-podo menungso podo makhluk itu beres, maka masing-masing dari ahli surga maupun ahli nerakanya akan masuk ke tempatnya masing-masing. Sehingga raya ajrih tengkulo terakhir sama tuni alijana indahu matlamatun hatta aktasi minhu hatta latomah, sampai latomah itu kaplokan sebisa buatan pondok keren pondok nggih buatan ngepuk tok nggih wirid nggih nopo ayo terakhir, lo mikir, lo kabeh dituntut kabeh, semuanya betul-betul ini amanah, santri ini amanah, ini amanah untuk pengasuh. Bagaimana kita bisa mendidik, bagaimana kita bisa mengajarkan. Kadang-kadang
kadang-kadang secara emosional terus yes kepuk dicewir mikir mau sing mikir ya Allah ini dituntut kabeh. Nah ini lewat tayangan niki kula nyuwun pangapunten pada santri alumni siapapun yang mungkin pernah saya sakiti, pernah saya marahi, pernah saya cewir, nyuwun pangapunten, nyuwun ridhone pancen dereng saged merelakan harus menuntut di dunia saged dituntut monggo dengan tuntut dan boten trimo dengan parani dengan tuntut boten apa-apa mumpung dereng ya mumpung dereng selama kita masih hidup itu tadi kita sama-sama berusaha mencari ridho terhadap saudara kita sama muslim, saling jaluk ngapuro, saling ngapuro dengan harapan tuntutan yang akan kita terima nanti di hadapan Allah tidak berat-berat mumpung masih ada kesempatan. Kita jaga amanah niki, istri kita, anak kita, waktu kita, termasuk iman kita niki sedaya amanah saking Gusti Allah. Kita sampun nyuwun setiap hari, setiap sholat kita sampun nyuwun ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Kali Gusti Allah sampun dituruti nyoh pakai hidayah nyoh duwe iman, duwe Islam, sampean gelem ngaji, sampean gelem nglakoni keapian. Mari sama-sama kita jaga sampai ajal menjemput kita semuanya dalam kondisi Allah ridho dengan kehidupan kita dan dengan kematian kita masing-masing. Nawi mekaten ingkang saged kita sampaikan tentang niki, mugi-mugi saged dipahami, mugi-mugi saged diamalaken. Monggo menawi wonten pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana pertanyaan? Termasuk masalah utang niku nggih ka orang lain. Nggih, utang piutang segera kita penuhi. Kita punya hutang segera kita bayarkan. Kalau kita pernah menghutangi orang lain, ya latihan kita ikhlaskan. Latihan kita ikhlaskan. Waduh lah kula butuh nggih sanjang mawon ten Gusti Allah. Sampun sanjang pengumuman lewat halangan, ya hutangku tak ikhlasno kabeh seneng ngoten Ustaz. Latihan ngoten. Nggih lah terus makin disaur alhamdulillah mboten pun Gusti. Dalam rangka ngoten lho. Kita latihan mengikhlaskan hak kita untuk orang lain dengan harapan orang lain pun punya pikiran mengikhlaskan haknya untuk kita. Dengan sanesipun dalam buatan asli itu. Semalam itu kita mau nambah dengan amalan apapun monggo. Malah ngapunten nggih. Nggih nisfu Sa'ban niku lek saged malamnya kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran. Besoknya tanggal 15-nya kalau bisa kita puasa sesuai hadis. Ngoten. Lah niku Yasin ping 3 niku nggih niku dalam rangka menjabarkan banyak membaca Quran. Seumpama kula mboten Yasin lah mboten napa. Padhe maos napa Al-Baqarah kula pun monggo saya tambah langkung kathah. Nggih. Niku lek saking sisi dalil ndak ada itu Yasin 3 kali itu memang ndak ada. Tapi kan kitab-kitab Al-Buni tapi yang baik ini, perbuatan yang baik membaca Quran, terus niat sing apik, niat sholihah. Saya baca Yasin pertama, saya niatkan untuk ini kan saya. Nggih, mboten napa. Terus kula mboten puas ping 3. Hajat kula kathah, kula ping 30 mboten napa langkung saya. Sing penting murid-muripi malam nisfu Sa'bannya. Ngoten. Nggih lek sampun diandhakaken ten langgar-langgar, nggih saya mawon diikuti. Syukur-syukur kita bisa mengajak anak kita, keluarga kita. Kersane titen, tamen motor kan ngejak tujuannya titen. Nggih. Tujuannya tidak mungkin mantun acara, mantun nopo, terus nggih mantun mau Yasin, terus sholat isya bareng, lek saged sampun mangsul riyin, terus ngene iku, nggih kaya riyoyowan ngoten niku. Lek saged, nggih. Salam-salamane mboten sekedar salam-salaman mantun sholat,
Tapi salam-salaman sepurane sing akeh ya semangat nggih ngoten. Itu tradisi itu harus kita jaga. Nggih, ngaten niku. Nggih. Sampun. Kalau ya apa? Memulai minta maaf itu ada batasannya. Buatan. Memulai minta maaf tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Mulai sekarang kita minta maaf langsung saya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Buatan. Pegel malih. Nggih. Kita pegel sama orang, kita memaafkan. Terus kalau ketemu lagi sik mbedhek mawon. Ya napa? Nggih diterus ngoten terus tak ngapura wis bapak sampeyan duwe salah apa? Antumut tulako. Bahasane Kanjeng Nabi ngoten. Antumut tulako tak bebasno kabeh sampean. Tak ngapura kabeh. Nggih ngoten, pikiran kita ngoten. Harapannya kita memaafkan dengan harapan orang lain yang mungkin kita pernah buat salah sengaja tidak sengaja pada dia juga punya pikiran sama dengan kita, mau memaafkan. Mungkin kita nanti nggak ada salah dulu tentonggo saat ini pun pindah teng Kalimantan betul nanti kepanggil dan kita lupa kita pernah buat salah. Semoga dengan kita gampang ngapuro Gusti Allah paring hidayah kepada tetangga kita sinten Kalimantan itu gak ada pikiran iyo wis susah banget wis opo aja tau guys aku tak ngapura pisan tuh timbal balik nih ngoten nggih pancen dipeksa dalem ndak mau menemui kita menjauh ketika ketemu lagi kita sakit dicedeki lek sakit dicedeki muantel kula lan wis nemen niku wis salah sak nemen-nemene salah salah kita kepada Allah lebih besar sak nemen-nemene salah menungso ten menungso lintune salah menungso salah kita sebagai manusia kepada Allah lebih besar. Terus arep-arepe ngoten tok aku ya apa carane tak ngapura harapannya Allah ngapura tujuannya nemu itu. Bismillah, sedaya nyuwun pitulung Gusti Allah. Ngaten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.